أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا Shadaqallahul Azim. Modernisasi membawa kemajuan teknologi, perubahan gaya hidup, dan cara berpikir rasional. Islam mampu menghadapi tantangan ini karena Al-Quranlah yang menjadi pedomannya agar manusia memanfaatkan kemajuan dengan cara yang benar. Islam tidak menolak modernisasi, tetapi mengarahkan agar kemajuan tersebut itu tidak merusak akhlak dan keimanan. Contohnya, umat Islam menggunakan internet dan media sosial itu untuk belajar dan juga untuk berdakwah, tetapi tetap menjaga etika, kejujuran, dan tanggung jawabnya. Islam berkontribusi melalui nilai keadilan, persaudaraan, toleransi, dan saling tolong-menolong. Islam mengajarkan keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat sehingga tercipta kesejahteraan lahir dan batin. Dalam sejarah, Islam juga berperan besar dalam pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, dan hukum yang beradab. Contohnya, pelaksanaan zakat, infak, dan sedekah untuk membantu fakir miskin dan korban bencana tanpa membedakan agama. Masjid bukan hanya untuk tempat beribadah saja, tetapi juga bisa untuk mengadakan pengajian rutin, tadarus Al-Quran, TPA, atau kelas agama. Hal itu bisa meningkatkan iman dan spiritual mereka. Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam, berarti ajarannya membawa kebaikan bagi semua makhluk, bukan hanya umat Islam saja. Implementasinya melalui sikap toleransi dan saling tolong-menolong, menjaga lingkungan. Contoh dalam kehidupan langsung itu, hidup rukun dengan tetangga walaupun berbeda agama, dan menjaga kesehatan atau kebersihan lingkungan bersama. Pernikahan dalam Islam adalah ibadah dan perjanjian suci untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Islam sangat memperhatikan kesamaan iman dalam pemikiran karena berpengaruh pada keharmonisan keluarga dan pendidikan anak. Muslimah tidak diperbolehkan menikah dengan non-muslim.
Pernikahan beda agama pada umumnya tidak dianjurkan karena dapat melemahkan akidah. Contohnya dalam penerapan kehidupan sehari-hari. Jika menikah dengan sesama muslim, suami istri bisa saling mengingatkan sholat, dan jika setelah mempunyai anak, bisa mendidik anak sesuai dengan ajaran Islam. Ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang berlandaskan keadilan, kejujuran, dan kemaslahatan umat. Sistem ini melarang untuk riba, penipuan, dan spekulasi berlebihan. Nah, tujuannya bukan hanya keuntungan, tetapi kesejahteraan bersama. Contoh, Bank Syariah menggunakan sistem bagi hasil, bukan bunga, sehingga tidak merugikan salah satu pihak. Pendidikan Islam bertujuan membentuk manusia yang beriman, berilmu, berakhlak mulia. Nah, Islam juga memandang pendidikan sebagai proses membangun akal atau juga membangun hati dan perilaku secara seimbang. Nah, pendidikan tidak hanya mengejar kepintaran, tetapi juga sebagai pembentukan karakter. Nah, contohnya pada sekolah Islam atau MA mengajarkan ilmu umum dan agama. Nah, membiasakan di sekolah itu suka sholat berjamaah, duha, tadarus. Tentu juga wajib untuk sikap jujur, disiplin, dan bertanggung jawab.